Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita belajar tentang induksi elektromagnetik dan juga hukum-hukumnya, yang intinya itu bahwa apabila sebuah magnet digerakkan bolak-balik keluar masuk sebuah lilitan ataupun kumparan, maka akan timbul arus listrik. Nah, pada kali ini kita akan membahas aplikasi dari induksi elektromagnetik di kehidupan sehari-hari. Aplikasi induksi elektromagnetik dapat kita temukan pada generator listrik dan juga transformator. Generator listrik merupakan penemuan yang penting karena bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Generator listrik ini kebalikan dari motor listrik. Jadi kalau motor listrik itu dari listrik menjadi gerak, sedangkan kalau generator itu dari gerak menjadi listrik. Secara garis besar, generator listrik terdiri dari dua bagian, yaitu bagian stator dan juga bagian rotor. Bagian stator adalah bagian yang tidak bergerak, seperti magnet tetap dan sikat karbon. Sedangkan bagian rotor adalah bagian yang bergerak dan berputar, yaitu bagian cincin belah atau cincin luncur dan kumparan. Ada dua buah jenis generator listrik, yaitu generator listrik AC dan generator listrik DC. Yang membedakan adalah jenis arus yang dihasilkannya. Generator listrik AC. Generator listrik AC adalah generator listrik yang digunakan untuk menghasilkan listrik AC atau listrik arus bolak-balik. Generator AC disebut juga sebagai alternator atau kepanjangan dari alternatif Counting generator, yaitu suatu alat yang merubah energi gerak menjadi energi listrik arus bolak-balik. Bagian generator ada dua, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Bagian statornya berupa magnet tetap dan sikat karbon, sedangkan bagian rotornya berupa cincin luncur dan kumparan. Prinsip kerja generator listrik AC ini berdasarkan hukum Faraday, yaitu perubahan sudut karena putaran kumparan pada medan magnet akan menyebabkan terjadinya perubahan fluks magnetik, sehingga akan menimbulkan arus listrik. Adalah generator listrik DC, yaitu generator listrik yang digunakan untuk menghasilkan listrik DC atau listrik arus searah. Bagian-bagian dari generator DC antara lain bagian stator atau bagian yang diam berupa magnet tetap dan sikat karbon, sedangkan bagian rotornya atau bagian yang bergerak berupa cincin belah atau komutator dan kumparan. Prinsip kerja generator listrik DC. Pada dasarnya, prinsip kerja generator DC sama dengan generator AC. Hanya saja, pada generator DC terdapat komutator atau cincin belah yang fungsinya mengatur agar sikat karbon selalu mendapat polaritas gaya gerak listrik yang konstan, sehingga sikat karbon yang satu bermuatan positif dan yang lainnya bermuatan negatif. Contohnya dinamo sepeda. Jadi pada dasarnya, listrik yang dibangkitkan oleh generator listrik DC adalah listrik AC. Hanya saja karena adanya komutator, maka outputnya berupa DC. Selanjutnya adalah transformator. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Pada dasarnya, listrik yang disalurkan atau ditransmisikan PLN pada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET itu mencapai 150 kV. Nah, lalu bagaimana listrik 150 kV bisa digunakan oleh listrik rumah tangga? Disinilah peran transformator untuk menurunkan listrik dari tegangan 150 kV menjadi 220 volt sehingga bisa digunakan oleh rumah tangga. Transformator dibagi menjadi dua, yaitu transformator step up
yang fungsinya untuk menaikkan nilai suatu tegangan. Dengan ciri-ciri yang pertama, jumlah lilitan kumparan primer selalu lebih sedikit dibanding kumparan sekundernya. Yang kedua, tegangan primer selalu lebih kecil dibanding tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer selalu lebih besar dibandingkan kuat arus sekundernya. Jadi, primer itu ibaratnya input dan sekunder itu ibaratnya output. Jadi kalau di trafo step up, lilitan primer atau lilitan inputnya ini lebih sedikit dibanding lilitan sekunder. Dan tegangan inputnya selalu lebih kecil dibanding tegangan sekunder atau output. Misal, dari 20 volt dinaikkan menjadi 70 volt. Selanjutnya adalah transformator step down. Transformator step down adalah transformator yang fungsinya untuk menurunkan nilai suatu tegangan. Dengan ciri-ciri yang pertama, jumlah lilitan primer atau input selalu lebih besar dibanding lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primernya selalu lebih besar dibanding tegangan sekunder, atau tegangan inputnya selalu lebih besar dibanding tegangan outputnya. Dan yang ketiga, arusnya selalu lebih kecil dibanding arus sekunder. Jadi arus primer lebih kecil dari arus sekunder. Berikut ini adalah beberapa rumus yang bisa kita gunakan ketika akan merancang atau membuat sebuah transformator, baik itu step up maupun step down. Dengan memperhatikan jumlah kumparan, tegangan, input dan output, serta arus input dan outputnya. Transformator yang ideal adalah transformator yang memiliki nilai efisiensi 100%. Artinya, daya input atau daya yang diserap sama dengan daya output atau daya yang dikeluarkan. Namun, pada kenyataannya, terkadang daya outputnya ini lebih sedikit daripada daya input. Hal ini disebabkan selama transformator digunakan, ada sebagian energi listrik yang berubah menjadi energi kalor ataupun energi panas. Contohnya, ketika kalian mencharger, daya yang diserap oleh charger itu lebih besar dibanding daya yang dikeluarkan, karena sebagian energinya berubah menjadi panas sehingga chargernya itu ikut panas. Nah, apabila transformator digunakan pada skala besar, hal tersebut merupakan suatu kerugian, sehingga kita harus bisa menghitung nilai efisiensi suatu transformator dengan rumus efisiensi sama dengan besarnya daya sekunder atau daya output dibagi besarnya daya primer atau daya input dikali 100%. Selain itu, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memperoleh efisiensi mendekati 100%, yaitu transformator diberi pendingin. Yang kedua, membuat inti besi untuk transformator berbentuk plat atau lempengan. Yang ketiga, mengalirkan udara dingin, misal dengan air conditioning atau kipas angin. Oke, kiranya cukup sekian untuk video kali ini. Kita sambung di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.